Bab 255. Larangan Liga Ninja. Dulu negara Jepang membentuk Liga Ninja. Ada sebagian besar alasan mereka ini adalah menunjukkan kekuatan terhadap aliansi bela diri negara Long. Kalian ada kultivator, sedangkan kita ada ninja. Kita pun tidak lebih buruk dari kalian. Bahkan negara Jepang juga memamerkan dengan sangat puas dan bilang, Liga Ninja kita memiliki beberapa titik di negara Long. Tapi aliansi bela diri negara Long sama sekali tidak ada di sini. Jadi aliansi bela diri negara Long sungguh sangat payah. Sindiran semacam ini, negara Jepang tidak hanya melakukannya sekali saja. Hingga Istana Tianxia, organisasi yang mengerikan itu muncul. Mereka akhirnya baru menutup mulut. Apalagi 3 tahun lalu kali itu. Raja Tianxia seorang melawan 9 ninja elit liga. Tak sampai 3 menit. Ia pun berhasil membunuh ke-9 ninja elit itu dengan mudah. Hal itu juga langsung membuat atas liga ketakutan. Akan tetapi, keseraman Raja Tianxia tidak hanya begitu saja. Malam hari kedua setelah ia membunuh ke-9 ninja elit. Saat ketua liga tidur di dalam rumah, Raja Tianxia mendadak menerobos rumahnya. Melalui pembicaraan singkat, ia pun berhasil membuat mental ketua liga menjadi hancur. Dalam semalam, ketua Liga Nasional Jepang pun mengirim perintah rahasia dan menarik kembali semua kekuatan liga yang tersembunyi dari negara Long. Sejak saat itu, mendengar nama Raja Tianxia, Liga Nasional Jepang pun tidak dapat menahan diri dan gemetaran. Negara Long ada Istana Tianxia. Namun di negara Han mungkin tidak begitu beruntung lagi. Negara mereka juga tersembunyi beberapa kekuatan Liga Nasional Jepang. Bahkan ada orang juga. Ada banyak konglomerat negara Han yang diam-diam menghabiskan uang untuk membiayai ninja-ninja ini. Jadi, Marcel pun tidak ada pilihan. Dan hanya bisa datang ke Jepang sebentar. Lalu memberitahu kabar Musashi kecil yang meninggal kepada Kimura Musashi. Kalau ia tidak memberitahunya, suatu hari ia bisa saja dibunuh oleh kekuatan liga yang bersembunyi dalam negara Han. Dan kepalanya menghilang. Tadi kamu bilang putraku dibunuh oleh seorang negara Long. Usai mendengarnya, raut wajah Kimura Musashi langsung menjadi murung. Bahkan niat membunuhnya juga ikut membara. Hal ini membuat Marcel pun sangat ketakutan. Ia terus berlutut dan bersujud di lantai. Bahkan ia seperti tidak bisa bicara lagi dan hanya bisa bicara dengan kata-kata tidak jelas. Akan tetapi, Kimura Musashi sudah sangat kesal. Ia sama sekali tidak ada kesabaran lagi untuk mendengar ucapan Marcel Fu. Kemudian marah-marah berujar, kamu segera bawa aku ke negara Long. Aku mau membunuh orang negara Long itu sekarang juga. Mendengar ini, Mitao Ryoko yang berada di samping langsung terkejut dan berujar, Tuan Musashi, harap tenangkan diri Anda. Apakah Anda lupa akan larangan ketua liga? Ninja elit manapun tidak boleh menginjakkan kaki lagi ke dalam wilayah negara Long. Larangan apa? Kimura Musashi tampak jelas sudah kehilangan akal dan berujar dengan penuh niat membunuh. Putraku sudah mati di negara Long. Dan kamu malah mengungkit larangan di saat seperti ini. Sebenarnya apa gunanya? Teriakan amarahnya itu seketika membuat wajah Mitao Ryoko memucat. Tapi, meski hatinya ngerasa sedikit takut, Mitao Ryoko tetap berlutut di hadapan Kimura Musashi dan membujuknya lagi. Tuan Musashi, Anda jangan lupa, larangan ini tidak hanya ketua liga saja. Bahkan ini juga merupakan maksud Raja Tianxia. Ketua Liga Ninja pun ingin sekali memanggil banyak ninja elit untuk pergi ke negara Long dan mengacaukan negara separah mungkin. Tapi mengapa ia malah menentang keinginannya dan memberi larangan itu? Tentunya karena ketakutan. Sejak malam 3 tahun lalu itu dan bertemu dengan Raja Tianxia, ketua Liga Ninja itu pun langsung ganti.
dan tidak berani menaruh pikiran lagi untuk mengganggu negara Long. Raja Tianxia. Nama tersebut saja mampu membuat dunia gemetaran. Setelah mendengar nama ini, Kimura Musashi juga kembali logis. Namun matanya masih terlihat suram. Ia tentu saja ingin ke negara Long dan menghancurkan pembunuh itu. Namun juga seperti apa yang dikatakan Mitao Ryoko, bahwa Raja Tianxia ini tidak mudah disinggung. Tidak masalah jika identitasnya tidak terbocorkan ketika tiba di negara Long. Namun kalau identitasnya terbocorkan, ini sama saja dengan memancing amarah Raja Tianxia ke satu Liga Ninja. Siapa tahu, sekali Raja Tianxia marah, ia pun bisa saja membuat satu liga terbakar. Resiko ini terlalu besar. Kimura Musashi pun tidak mampu menanggungnya. Mitao Ryoko pun menghibur dan berkata, "Tuan Musashi, lebih baik biarkan aku saja ke negara Long. Aku bukan ninja elit, tidak termasuk dalam larangan. Seharusnya tidak masalah membunuh seorang warga negara Long." Kimura Musashi tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia berharap dirinya bisa membunuh orang negara Long itu. Jika ia menyuruh Mitao Ryoko ke sana, itu masih tidak bisa mengurangi rasa dendamnya. Mitao Ryoko sepertinya tahu apa yang dipikirkannya dan berkata, "Tuan tenang saja. Sebelum membunuh orang negara Long itu, aku akan menyiksanya baik-baik, agar ia menderita namun tidak mati-mati. Kalau bukan karena larangan tidak mengizinkan." Ia pun ingin sekali membawa warga negara Long itu ke negara Jepang dan membiarkan Kimura Musashi menyiksanya sendiri. Mendengar ia berkata seperti itu, rasa ketidakpuasan Kimura Musashi baru sedikit berkurang dan berujar datar. "Harus siksa ia hingga menderita mungkin. Lakukan saja mau betapa kejam caramu. Sebaiknya membuat ia menyesal dulu akan pembunuhan putraku sebelum ia mati." "Aku mengerti." Mitao Ryoko membalas. "Benar. Rekam videonya. Aku mau melihat sendiri kondisinya yang menyedihkan itu. Tunggu urusan ini selesai. Aku akan meningkatkan dirimu menjadi ninja elit." Mitao Ryoko sangat senang. "Terima kasih banyak, Tuan Musashi." Mitao Ryoko berdiri dan siap-siap berangkat menuju negara Long. Maka itu, ia melirik Marcelku sekilas dan berkata, "Kamu, segera bawa aku ke negara Long dan tunjukkan pembunuhnya." Tadi Marcelku dibuat ketakutan akan aura membunuh yang dipancarkan Kimura Musashi. Bahkan ia tidak bisa berbicara dengan jelas. Setelah lewat beberapa waktu, akhirnya ia dapat kembali menyusun kata-katanya lagi. Tidak perlu. Tidak perlu." Kimura Musashi lagi-lagi melemparkan tatapan tajam yang penuh niat membunuh itu ke arah Marcelku. Dan seketika membuatnya ketakutan. Namun kali ini, ia berusaha menahan rasa takut di dalam hatinya dan berujar, "Oh orang, negara Long itu bilang, kalau 2 hari ini ia akan datang kemari. Bahkan ia juga bilang." Marcelku terdiam sesaat. Sedangkan ucapan yang ia katakan ini malah membuat semua orang dalam Liga Ninja terdiam. Mengapa pembunuh itu mau datang kemari sendiri untuk cari mati? Apa maksudnya? Kimura Musashi mengerut alis dan berseru dingin. Apa lagi yang ia katakan? Sekujur tubuh Marcelku gemetaran. Ia menggertak gigi berujar. Ia bilang, "Biarkan Tuan Musashi menyiapkan hadiah besar. Ia mau menerima permintaan maaf Tuan Musashi." Bersambung.